Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Bersyukurlah 24 jam. Diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hari ini adalah ibadah khusus untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat selama 1 tahun melalui hasil panen. Hari Raya Pengumpulan Hasil adalah salah satu hari raya yang diadakan oleh umat Israel pada zaman Perjanjian Lama, sesuai dengan perintah Tuhan. Umat Israel yang keluar dari Mesir menetap di tanah Kanaan, dan Tuhan menyuruh mereka untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan 3 kali setahun, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Tahun. Konten ini dicatat Keluaran pasal 23, Imamat pasal 23, dan Ulangan pasal 16. Hari Raya Pondok Tahun disebut juga Hari Raya Pengumpulan Hasil, karena mereka mengumpul panen hasil di gudang. Kemudian mereka membawa itu sebagai persembahan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Asal-usul Hari Raya Pengumpulan Hasil adalah bahwa kaum Puritan dari Inggris menyembah Tuhan sebagai rasa syukur atas panen pertama setelah mereka bermigrasi ke dunia baru. Seluruh dunia sedang mengalami waktu yang sulit karena COVID-19 sejak tahun yang lalu. Kami Korsel juga sudah memulai era with corona, namun pemulihannya masih tidak mudah. Para pebisnis pasti pernah mengalami tahun yang sangat sulit. Pasti ada banyak orang masih berada dalam kesulitan. Namun, saya harap saudara bersyukur kepada Tuhan atas kenyataan bahwa kita dapat beribadah di hadapan Tuhan di tempat ini sekarang. Sebenarnya Hari Raya Pengumpulan Hasil pertama yang diadakan oleh kaum Puritan Inggris yang menetap di Amerika Serikat bukanlah ucapan syukur yang diadakan ketika semuanya berjalan lancar. Hari itu hari yang mereka bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. 102 Puritan Inggris tiba di Amerika Serikat setelah 60 hari perjalanan yang sulit sambil naik kapal Mayflower untuk mencari kebebasan dalam kehidupan beriman mereka. Secara khusus, selama musim dingin tahun pertama, hampir setengah dari 102 orang meninggal karena kekurangan makanan yang parah, kerindungan yang ekstrim, penyakit, dan malnutrisi. Di tengah-tengah ini, ucapan terima kasih tidak pernah berhenti dari mulut mereka. Mereka bersyukur karena memberi mereka lingkungan di mana mereka dapat datang ke hadapan Tuhan dan beribadah sepuasnya. Inilah sebabnya mengapa hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka tiba bukanlah membangun rumah mereka sendiri, tetapi membangun gereja terlebih dahulu. Seorang teolog rohani penginjilan yang bernama Gary Thomas mengatakan bahwa rasa syukur itu sama seperti sabuk pengaman. Padahal sabuk pengaman memang mengganggu saat berkendara. Kadangkala bahkan tanpa ikat sabuk pengaman tidak jadi masalah.
Tapi kenapa selalu harus mengenakan sabuk pengaman? Karena kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan akan terjadi. Tidak apa-apa ketika tidak ada kecelakaan, tetapi itu membuat perbedaan besar ketika ada kecelakaan. Sehingga sabuk pengaman adalah aturan keselamatan dasar. Hal yang sama berlaku untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat hidup tanpa bersyukur, tetapi berbeda ketika masalah muncul dalam kehidupan kita. Mereka yang telah menjalani kehidupan yang penuh syukur akan pulih dengan cepat. Namun mereka yang menjalani kehidupan yang kurang bersyukur akan terduduk oleh kejutan dari kejadian tersebut. Itulah sebabnya hidup dengan rasa syukur 24 jam itu sangat penting. Sebagaimana judul khotbah hari ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan, bersyukurlah dalam perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur 24 jam. Rasul Paulus menekankan bahwa kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas saat memulai surat Kolose pasal 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mereka yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu mereka yang telah diselamatkan, jangan lagi terkurung pada kerangka yang lama, tetapi harus menjalani kehidupan sesuai dengan status yang telah mengubah dengan nilai-nilai yang baru. Kuncinya adalah hidup dengan rasa syukur. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki natur, tabiat yang bersyukur kepada Tuhan 24 jam, menggantikan mengeluh atau menggerutu dalam keadaan apapun. Pokok bahasan yang pertama adalah kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Dalam ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menjadi orang yang bersyukur. Pesan itu sangat sederhana, namun sangat kuat. Dia menekankan bahwa menjadi orang yang bersyukur adalah penampilan alami dari anak Allah yang diselamatkan. Tidak hanya dalam teks hari ini, tetapi juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar syukur kita, sumber syukur kita adalah bahwa kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Dengan kata lain, kita telah sepenuhnya disembuhkan dari 12 masalah rohani melalui Yesus Kristus. Dan menjadi anak-anak Tuhan harus menjadi titik awal dari semua rasa syukur. Orang yang dipenuhi dengan rasa syukur akan diselamatkan, dan orang yang masih memiliki
kasih yang semula secara alami mengalir rasa syukur. Asal kata syukur adalah Eukaristia dan di dalamnya ada charis yang artinya anugerah kasih karunia. Dengan kata lain, ucapan syukur akan keluar sebanyak kita mengalami kasih karunia Tuhan. Betapa besar anugerah untuk memilih saya yang berdosa dan memberi keselamatan dan memimpin ke gereja Yeon yang bersaksi tentang Injil yang sejati. Amin. Ada pepatah, semua yang berlebihan itu tidak baik. Harus turun hujan, tetapi ketika meluap itu menjadi banjir. Ketika angin bertiup, itu menjadi sejuk. Tetapi ketika berlebihan, itu menjadi angin topan. Kita harus makan juga, tetapi makan berlebihan berbahaya bagi tubuh. Namun, ada hal yang baik meskipun berlebihan, itu adalah rasa syukur. Syukur adalah ciri-ciri dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur, itu menjadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Sebaliknya, jika hidup kita dipenuhi dengan mengeluh, itu menjadi hidup yang jatuh ke dalam pencobaan. Jika kita menggerutu, kita akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan, yaitu kita akan dipenuhi kegelapan. Oleh sebab itu, kita yang adalah anak-anak Allah harus menemukan syarat-syarat syukur dalam segala sesuatu. Saat kita mengucap syukur, setan tidak dapat memanfaatkannya. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis menyerang mereka yang mengeluh atau menggerutu. Tetapi ketika kita mencari ucapan syukur, setan mundur daripada kita. Orang yang tidak pernah dapat dicobai oleh setan adalah orang yang patut disyukuri. Menjalani hidup yang penuh dengan rasa syukur adalah rahasia untuk mengatasi dunia ini. Secara khusus, teks hari ini menekankan bahwa kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan harus tinggal bagi kita terlebih dahulu agar syukur berlimpah dan berlanjut bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang diberikan dunia. Ciri khasnya adalah bahwa itu adalah kedamaian mutlak yang tidak dapat dilampas oleh siapapun. Jadi, bagaimana kita mendapatkan kedamaian mutlak seperti ini? Filipi 4 ayat 6-7 memiliki jawabannya. Janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, tidak ada alasan untuk khawatir, yaitu kita harus hanya berdoa dengan ucapan syukur saja. Yeremia 29 ayat 11-13 juga menekankan fakta ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu bersuruh dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jika kita berdoa dengan segenap hati di hadapan Tuhan, kedamaian akan datang. Dengan demikian, doa adalah hak istimewa dan kuasa terbesar yang diberikan kepada anak-anak Allah. Sambil melindungi kita secara rohani, itu menjadi senjata paling ampuh dalam peperangan rohani. Karena doa menggerakkan tata surga. Ketika berkat tata datang, sebuah kerajaan yang melampaui ruang dan waktu terjadi. Doa membuat kita mengatasi level dan batasan kita. Yeremia 33 ayat 2-3, beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Bersuruhlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apakah saudara ingin menjalani kehidupan yang mengatasi level dan batasan saudara? Jika iya, berdoalah sambil memegang firman perjanjian. Ini dikatakan tertulis di dinding sebuah restoran Amerika. Jika Anda jatuh ke dalam lubang, hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti, menggali lebih dalam. Kedengarannya ini sederhana, tetapi itu adalah ungkapan yang sangat bijaksana. Kebanyakan orang yang jatuh ke dalam lubang kebencian menggali lebih dalam dan mengubah kebencian menjadi balas dendam. Kebanyakan orang yang jatuh ke dalam lubang kesepian menggali lebih dalam dan menumpuk kesepian dan keterasingan. Akhirnya bunuh diri. Kebanyakan orang yang kecewa dengan diri mereka sendiri menggali lebih dalam dan jatuh ke dalam keputusasaan, depresi, dan panik. Tetapi orang yang bersyukur berbeda. Mereka tidak menggali lubang lebih dalam. Mereka percaya kepada Tuhan dan berdoa menuju hal-hal yang di atas. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang bersyukur dengan dimensi rohani yang berbeda. Pokok bahasan yang kedua adalah natur, tabiat yang bersyukur dalam segala sesuatu. Dalam ayat 16-17, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah Bapa kita. Setelah Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk menjadi orang yang bersyukur, dia memberi kita kekuatan untuk belajar bagaimana menjadi orang yang bersyukur secara injili. Yang pertama, kita dapat menjalani kehidupan syukur injili ketika firman Kristus memerintah dalam hidup kita. Paulus menekankan menjalani kehidupan yang diam di kekayaan dalam perkataan Kristus. Diam di sini berarti duduk dengan nyaman. Penting untuk membiarkan firman perkataan duduk dengan nyaman di dalam hati kita. Kita harus memiliki penerimaan rohani. Ketika firman Tuhan diproklamasikan, seharusnya tidak ada batu sandungan antara firman dan saya.
Jika kita membangun tembok pemikiran standar dan prasangka kita, firman tidak akan dapat ditanam di dalam hati kita. Saya harap saudara dan saya berdiri di depan firman dengan hati murni dan pikiran terbuka dengan kemurnian 100%. Dengan demikian setiap tatanan dalam kebaktian menjadi santapan rohani bagi kita. Coba beribadah dengan rasa syukur dalam doa, pujian, khotbah, pengumuman, dan tiap susunan. Coba menaikkan pujian dan memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kecemasan berakhir dan kebahagiaan akan baru dimulai. Saya harap saudara menjalani kehidupan yang realistis seperti itu. Yang kedua, ketika kita menggunakan otoritas nama Yesus Kristus dalam kehidupan nyata, kita dapat menjadi natur, tabiat bersyukur sesuai Injil. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Rasul Paulus menekankan bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus Kristus. Agama-agama di dunia mengikuti ajaran para pendiri agama, tetapi Injil berbeda. Ajaran Yesus juga penting, tetapi yang terpenting adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam ajaran Yesus Kristus, ada banyak hal yang disukai dunia seperti perbuatan baik, sedekah, pelayanan, dan kasih. Namun, konten itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan umat manusia. Hanya melalui Yesus Kristus, melalui hanya iman kepada Yesus Kristus dan menerima Dia, kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Kekuatan kegelapan rohani di ladang tidak melenyap dari apa yang Yesus ajarkan, tetapi ketika nama Yesus Kristus diproklamasikan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama lain, tentara surgawi akan dikerahkan, semua kegelapan akan dihancurkan, dan kerajaan Allah akan datang. Apapun yang kita lakukan ada alasan yang jelas untuk melakukannya dalam nama Kristus. Karena solusi atas semua masalah adalah Yesus Kristus. Tetelestai, semuanya sudah selesai. Peganglah dengan erat. Saya harap saudara memandang dengan mata Kristus dalam situasi dan kondisi apapun, maka rasa syukur akan terpulihkan di tengah segala masalah. Seorang Kristen bertanya kepada seorang dukun, apakah Anda mengucap syukur saat menyelenggarakan kenduri arwah? Kemudian dukun itu menjawab, tidak ada ucapan terima kasih dalam kenduri arwah dan tidak ada kenduri warga untuk mengungkapkan rasa syukur karena kenduri itu diselenggarakan untuk menghilangkan kekesalan atau dendam yang dimiliki seseorang. Kalau kami mengucap syukur, hantu tidak datang. Bagi setan, si iblis, dan hantu, tidak ada syukur seperti perkataan dukun ini. Tidak ada syukur di dunia yang dikuasai oleh setan dan si iblis. Maka hidup tanpa rasa syukur tidak dapat menjadi hidup sesuai Injil. Sehingga saudara berterima kasih atas segala sesuatu dan mengucap syukur dalam segala hal 24 jam. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Syukur tidak hanya memulihkan kesehatan rohani, tetapi juga kesehatan jasmani. Rasa syukur sesuai Injil akan menjadi landasan untuk penyembuhan dan pertumbuhan rohani kita.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang memurnikan ladang saudara masing-masing yang penuh kegelapan dengan tabiat bersyukur sesuai Injil 24 jam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang berdiam di hati kami dan memimpin kami. Biarlah kami dapat berdoa dalam kondisi dan situasi apapun, dan kiranya kami dapat mencari hal-hal yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus berkarya di ladang kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.